masih bulan April dan bulan Juni, tapi kegiatan lokakarya sudah habis untuk Bu Wati sama Bu Ada. Lokakarya sudah habis, tapi ada penambahan nanti loka pemimbasan. Hari ini saya jam 1 ada kegiatan Zoom, kegiatan loka pemimbasan. Itu yang terpilih dari Depok 1 ya Bu Wati sama Bu Ada. Yang pertama kita bahas adalah kegiatan rapot pendidikan. Bapak Ibu guru dan staf diwajibkan membuka rapot pendidikan dan mengunduh. Karena ketahuan kita memakai akun Belajar ID. Ingat, kita memakai akun Belajar ID. Jadi pada saat kita melihat, kita unduh. Apa yang kita lakukan setelah diunduh? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau tadi membaca dulu, ini contoh kondisi real rapot kita tahun 2024. Jadi ada peningkatan dan ada penurunan. Peningkatannya di numerasi peningkatan, tapi ke guru nih turun nih, nggak ada sama sekali nilainya. Domain geometrinya nggak ada. Gimana caranya nih? Caranya tanggal 20 April, hari Sabtu 20 April, kita ada kegiatan pelatihan. Bu Kusmilawati dari KPM yang mengisi, termasuk tes-tesnya. Tes pertama dari saya. Dan alhamdulillah kita kedatangan satu guru PNS, golongan 3C. Kita bersiap bersaing menjadi guru petarung. Bulan Agustus kita ada merger dengan sekolah BPK 3, nanti kita siap juga. Nanti yang dalam lolos ini kan kita ketahuan nih, kemampuannya mengajarnya, matematiknya bisa apa enggak. Sama seperti soal-soal yang diberikan oleh teman-teman PSP lainnya untuk meningkatkan kompetensi GTK dalam bidang numerasi domain geometri. Domain geometri itu hitungan murni, ya, hitungan murni. Jadi jangan berharap guru kelas 1 nggak bisa pindah ke kelas 6, atau guru kelas 6 nggak bisa pindah ke kelas 2. Nggak ada spesialis di SD. Kenapa nggak ada spesialis? Sudah nggak ada linearitas lagi. Ya, silakan. Jadi per bulan April ini 317 guru swasta yang lulus P3K ditempatkan pada sekolah-sekolah negeri. Gunanya buat apa? Yang pertama, memacu etos kerja guru yang ada di sekolah negeri. Itu yang pertama, memacu etos kerja. Jadi bisa diikuti ke mereka. Kalau mereka sedang istirahat, mereka tidak ada yang namanya ruang istirahat. Karena di SD guru kelas, adanya kelas sebagai ruang istirahat, kerjaan administrasi di situ. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan waktu. Kita pulang dari pagi berangkat, pulang jam 4, murid jam 2. Nah, ada yang waktu-waktu yang harus kita manfaatkan selama 2 jam buat istirahat, buat menyelesaikan administrasi guru. Sehingga kita bisa ini nggak bisa dibohongin, ini nggak bisa dibohongin. Kenapa nggak bisa dibohongin? Ada penilaian dari peserta didik pada saat dia mengisi. Ya, karakter dia tahu, gurunya mengajarkan ini nggak bisa, ini nggak bisa. Dan kemarin sudah diprintkan oleh Pak Juspianto data guru kita yang kompetensinya kurang. Hanya lakukanlah. Saya mau memanggil nanti Bu Ramadini dengan anak saya untuk psikolognya. Jadi ada tes. Kenapa kok dia bisa nggak bisa matematik ini? Nah, kenapa? Apa sekolahnya yang dulu nggak diajarin atau bagaimana? Oke, nah yang meningkat, Bapak Ibu nanti diajarkan setelah dibuka apa yang harus dilakukan. Saya tutup dulu ininya, saya ininya, ini data kita. Yang Bapak Ibu lakukan adalah unduh. Di sini unduh. Pertama kali mulia, unduh. Kenapa Ibu unduh? Karena Ibu membukanya melalui akun Belajar ID. Terlacak nggak? Terlacak. Unduh. Kalau udah diunduh,
Ibu masukkan ke laptop ibu atau perangkat IT ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kemampuannya sudah kita bahas. Lihat aja bagian dari literasi. Lihat gambar, dia bisa bercerita. Jadi majalah Bobo waktu istirahat suruh baca, biar mengembangkan mindset dia membaca, menjadi gemar membaca. Kalau muridnya gemar membaca, gurunya pasti malu. Ya, ini literasi kita. Peringkat kita di sini. Peringkat nasional juga 1 sampai 20. Peringkatnya. Numerasi begitu juga. Peringkat atasnya kita peringkatnya gimana sih kita? Kalau udah ibu ini membuka ini, pelajari akar masalahnya. Ini udah 100%. Bisa turun nggak? Sangat bisa. Jadi ada sekolah, udah saya kirimkan kan, turun semuanya, merah semuanya. Sekolah PSP. Sehingga sekolah PSP disampaikan, berarti sekolah kemarin guru penggerak dihujat, sekarang PSP dihujat. Nggak ada apa-apanya PSP, kalah sama sekolah umum. Nah, karena ini turun semuanya. Klik ini, pelajari akar masalahnya. Pelajari. Walaupun 100% dipelajari. Apa yang dilakukan? Oh, di sini. Jadi kita ini membaca teks sastra, membaca teks sastra itu, membaca buku. Kita ini masih 68,65. Target sekolah PSP semuanya di atas 80. Membaca teks informasi masih di bawah target kita. Kalau ada anak-anak kecil kita bawa kayak Bu Tanti, saya masih punya anak kecil yang kelas 3 ini. Kalau kita naik mobil, dia kan sering membaca. Kalau kita lewat jalan raya, kalau itu selalu baca itu kan. Nah itu baca teks informasi, dia pasti gini-gini. Jangan dibilang, biarin aja dia membaca, diucapkan keraskan kalau dia nggak apa-apa. Itu teks informasi. Ajak kelas 1, kelas 2 membaca, oh syarat. Nah di situ seragam sekolah, ya, daftar kaliannya apa, ini kan. Ini detailnya, Bapak Ibu. Kita cek sebaran muridnya. Sebaran muridnya. Nih, ini dibuka. Nah ini harus dibuka sama Ibu. Satu-satu dibuka nih. Saya selalu melihat video dari kelas 1 Bu Wati yang saya kasih tanggapan. Nah ini anak-anak kelas 1 itu mulai diperkenalkan dengan presentasi. Nah, Bu Wati udah mulai memperkenalkan, masih memahami, belum merefleksi merekanya, belum mengevaluasi. Teman-teman belum ada yang berani bertanya, teman-teman murid kelas 1-nya diajarkan Bu Wati. Saya merefleksi di masih, oke, yang telah saya lakukan tadi adalah bagian bla 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 bla. Nah, teman-temannya mengevaluasi, bacaan tadi dia berdiri. Makanya kalau kita ada peserta didik disuruh datang ke depan kelas membacakan teks, nah itu namanya mengevaluasi. Benar nggak bacaannya? Huruf ang kan kadang-kadang sulit. Pasti masih ada kelas 1 yang belum bisa membaca. Beban kerja bagi guru kelas 1. Mengukurnya gimana? Ya ini tadi. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah oke, pasti kelas atasnya oke. Landingnya enak. Nah, kelas 1, kelas 2-nya nggak oke, ya sudah. Nanti dibalik. Guru kelas rendah ke atas, guru kelas atas ke bawah. Biarin kelas 4, kelas 5-nya enak. Turun 1,35. Bisa turun kenapa ini? Oh bisa turun. Literasi kita naik, turun berapa? Harus 70 kemarin kita turun. Kelas 4 dan kelas 5 berhati-hati. Karena dia cikal bakal MBK. Ini nggak bisa kita lakukan. Nah sudah kita ajarkan nih. Nah sekarang informasi sama naik, ini kemarin itu turun, sekarang ini naik.
Kalau informasi anak bacain. Makanya saya kirim majalah buku yang agak lama, baca yang kelas 1 baca. Supaya mereka gemar membaca, kelas 4-nya ada. Kelas 4 yang baru berjalan, kelas 4-nya Bu Wardah. Bu Ayu belum berjalan. Kenapa? Masih terpaku hal-hal yang ini. Nggak ada hebatnya, kepala sekolah nggak ada hebatnya, guru nggak ada hebatnya. Hebatnya ada di murid. Sama non-fiksi itu yang bagaimana? Kalau fiksi tadi bisa, non-fiksi buku, saya tadi bacakan, yang kasihkan baca tiap pagi. Baca. Bukan 15 menit sebelum pelajaran kita baca buku. Nanti yang terjadi bercanda di kelas. Tinggal di waktu senggang aja. Nah, kembalikan lagi, jadi begitu sistem TK. Kalau dia dikasih mainan, bacaan, ambil, kembalikan ke semula. Kita lakukan. Indikatornya sama, merefleksi dari kelas sedang, apalagi kelas tinggi. Kalau nggak bisa, ya udah bahaya. Nah ini literasi kita. Setelah akar masalah kita pelajari, inspirasi benahi. Ya, benahi. Ada hubungannya nanti ke PMM. Semuanya terlacak. Yang kita buka terlacak, yang nggak bisa buka ya sudah, tinggalin. Artinya kita siapkan guru baru. Pak Hendra semester 6, artinya PGSD sudah bisa. Literasinya. Nah ini dibuka sama ibu, ini dibuka nih. Nah, dibuka, nontonin satu persatu. Kenapa orang lain nggak mau dibuka, males? Kalau saya ngebukain berhari-hari, saya bukain. Nanti materinya di Merdeka Mengajar. Ini yang harus kita lakukan oleh Bapak Ibu guru. Setelah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu mengundang orang tua wali murid. Mengundang orang tua wali murid untuk sama-sama membaca. Pertama membaca dan melihat. Lalu kita analisis, kenapa ini kurang ini. Ya. Yang dilakukannya, yang diundang apa? Guru kelas 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ingat, yang bisa melakukan ininya. Kelas 1, kelas 2, enggak, kelas 1, kelas 2 pembiasaan agar peserta didik, murid-murid di kelas bisa membaca. 3, 4, 5 mengundang orang tua wali murid karena mereka sudah mulai beranjak, anak bermain sendiri, dari ditungguin dan sebagainya. Ini dilakukan. Ini inspirasinya ini dibuka di laptop masing-masing. Mulai lihat inspirasinya. Sastra. Kedua. Nah, ini kelas 3, 4, 5 memperbaiki proses pembelajaran literasi. Kelas 1, kelas 2 tidak ada keberpihakan. Oh ini sastra, enggak, dia baca aja. Ada gemar membaca. Ini pasal mendorong perbaikan kemampuan teks di satuan pendidikan. Rata-ratanya. Kepala sekolah, kepala sendiri, kepala sekolah. Sini kepala sekolah beri perintah. Beri perintah. Beri perintah pada guru. Kalau beri perintah, kepala sekolahnya harus lebih dahulu membuka ini dibandingkan perintah kepada gurunya. Kelihatan, terlihat duluan siapa. Misalnya duluan Bu Sri Marwi yang membuka ini dibandingkan kepala sekolah, pasti turun nilai kita. Kepala sekolahnya berperintah, ini kepala satuan pendidikan memberi perintah. Terus dibuka, kepala sekolah membuka dulu. Itu tugas kepala sekolah, bukan kepala sekolah ngurusin administrasi keuangan 100%. Kumpul-kumpul, bukber tiap hari. Bukber. Pak dokter bisa datang nggak? Nggak bisa. Bukber tiap hari. Di jam 4 diundang. Jam 4 masih punya waktu 2 jam ngobrol. Kenapa nggak terbuka ini? Nah, ini dilakukan kepala sekolah nanti Bu Sri atau P3K yang lain menjadi kepala sekolah ini dilakukan. Jadi kepala sekolah itu bukan datang ikut bukber boleh, tapi kalau tiap hari ada bukber ngikutin bukber ini, Bu Sri ikutin, Bu Sri ikutin, Bu Sri ikutin. Di sekolahnya nggak bisa.
Nah, inspirasi benahi ini setelah akar masalah kita pelajari, inspirasi benahi kan ada 6 tadi kan kita buat. Selesai yang ini. Nah, materinya, ada di mana materinya? Masuk. Ini yang dilakukan. Nah, saya bilang pasti terlacak. Ya, buka ini. Buka ilustrasinya. Kenapa kita bisa turun? Karena teman-teman belum mendapatkan yang namanya sertifikat. Ini biasanya langsung dapat sertifikat. Nyatanya sertifikat. Buat ini salah satu, kerjakan. Ini. Nah, kan sama kan tuh. Proses. Ada nggak ini? Udah Pak itu? Udah kan? Semua pengusaha literasi SD udah dapat sertifikat itu turun. Pas sekolah pas sudah melakukan. Nah, ini udah belum nih? Nah, udah ya. Nah, ini belum nih kali ini. Latihan mandiri tuh. SMA ya SD aja. Nah, ini buku sakunya dibuka. Ini modulnya sudah kita baca, sudah proses sudah dikerjakan, sudah turun sertifikatnya. Para sekolah. Orang ngejar sekarang nggak iso. Nah, ini guru kelas 1 dan kelas 2 pas sekolah wajib guru SD membaca buku beginiin udah sama kayak ibunya. Jadi terlacak. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi bapak ibu ke disdik segala macam. Disdik tinggal ngebukain aja disdik, tinggal ngebuka bener nggak dibuat. Halo, salam bahagia Bapak Ibu Guru dan sahabat PAUD. Datang kembali di pembahasan literasi anak usia dini. Kali ini saya ajarkan membahas membaca buku. Kontak tengah-tengah cerita bukan. Namun masih banyak kegiatan eksplorasi melalui buku cerita yang bisa Bapak Ibu Guru. Ini udah saya baca. Misalnya, anak bisa menceritakan makanya saya cerita di hadapan bilang teman-teman sama Jasmine, buku-bukunya saya bawa ke sekolah sama ayah ya. Menggambarkan tokoh atau alur yang ada di Pada buku saat cerita. anak-anak kelas 1 baca buku-buku sama buati di ini kita fotoin sama budak lain, fotoin tuh menjadi bukti fisik aksi nyata nanti. Kegiatan literasi seperti apa lagi ya yang bisa Bapak Jadi Ibu aksi buat nyata, kemas. makanya kelas 1 sampai kelas 2 bukunya harus bergambar dan berwarna. Perpustakaan kita udah jadul buku-bukunya. Nah, besok kalau latihan di sini, latihan membuka Chromebook Mas Sugi, buka buku-buku yang berwarna, biar dia bukain. Di sini dibuka juga anak-anak membaca. Jadi bukan hanya belajar melalui Google Form, melalui kegiatan menulis di sini. Jadi Literasi cloud. literasi aja, numerasi, udah ajarin, ya. Nah, ini latihan pemahaman, nanti bisa dikerjain caranya. Di sini pindah di situ. Jawabannya sudah ada semuanya, ya, sudah ada semuanya. Saya membuka ini ketahuan karena saya penelaah hasil nyata. Penelaah modul Bu Arda nggak mau, Bu Ati nggak mau Bu Ervita, guru yang kemarin misi. Nggak pajak. Baca. Ini gunanya ini. Nah, literasi bisa buat bermain. Dulu waktu saya dengan Pak Saripudin mengikuti pelatihan literasi, masih ingat nggak Pak Saripudin di Bandung yang kita mau nyasar ke jurang? Ya, masih saya tidur mulu. Ya. Nah, di situ ada fishbone. Masih ingat fishbone? Masih. Oke, fishbone itu gambar ikan. Apa kita lakukan? 5W1H. Ya, salah buatin. Kalau saya ajarin begitu, makanya saya berkeinginan ingin menjadi guru kembali biar ilmunya kepake. Kalau pas sekolah nggak kepake ilmunya sama saya. Ya. Transfer ilmunya Pak. Ya, saya lebih baik jadi guru dibandingkan saya jadi kasih. Ini literasi bersama orang tua dan anak. Sekali-sekali hari Sabtu diundang sebulan sekali. Guru kelas 1 ngundang orang tua wali muridnya. Satu orang suruh bercerita tuh, bacain buku, bercerita, anak-anak dengerin. Kelas 3, 4, 5, 6 gimana? Kelas 3, 4, 5, 6 membuat referensi. Apa yang sudah dibaca, tuliskan menurut bahasa dia sendiri, bukan menyalin.
Menulis tutup bukunya. Ya, menceritakan. Kalau zaman dulu itu ada, kalau itu dikte, kalau guru kan dikte. Kita didikte ulangannya. Kita nulis. Nah, zaman sekarang berulang kembali. Nah, proyek literasinya apa kelas 1? Gambar, tulisan. Jadi kalau agama begitu juga. Langkah-langkah berwudu. Taruh. Pak Ustadz Hamid. Jadi kalau saya masih muda, saya masih mengajar di sekolah-sekolah, di musola, di langgar, di masjid itu, saya selalu membuka karton yang nggak terpakai gunting segini, langkah berwudu misalnya, satu, anak-anak suruh nyusun, kumpulin satu langkah pakai sarung gimana, nyusunin yang permainan, itu namanya proyek literasi. Ini bisa semuanya. Oke? Ini di adanya setelah tadi kita buka PNM. Ya. Sekarang di sini. Nah, kata bermakna. Zaman tahun 80-an kalau TVRI masih ada, jadi ada permainan kata bermakna. Ini ya. Masih ada kok TVRI? Masih ada kata bermakna. Nah, masih ada. Saya masih ingat. Banyak dongeng cerita juga ada. Nah, ini metodenya beda-beda Bapak Ibu. Hanya guru kelas 1, guru yang mampu menjembatani pengetahuan. Bukan guru yang menjejali pengetahuan, menjembatani pengetahuan. Hasil dari mana kok Pak Slamet tahu? Hasil dari mengikuti webinar Pak Ud SD menyenangkan. Kita kelas 1 menjembatani. Karena ada anak kelas 1 yang nggak bisa baca, nggak langsung kita kasih soal, dia nangis, pulang-pulangnya nangis ngadu orang tuanya nggak bisa baca suruh nulis. Jangan kelas 1, kelas 4 aja dia nggak bisa nulis. Ya, ini mengeja. Jadi kalau zaman dulu mengeja, bumi, bu, mi, bumi, jahe, ya aja hehehe, itu. Dan nggak bisa, coba gimana? Guru. Nah itu namanya mengeja. Diajarkan kembali sekarang. Kenapa? Otak kirinya agar berkembang. Kita nggak bisa mengajarkan. Sehingga di Bimba Ayu EO diajarkan mengeja. Nah, itu gunanya. Zaman dulu salah. Jadi pakai lagi ilmunya mengeja. Boleh mengeja. Jadi bukan pelajaran wajib pada saat ini. Nah, metodenya apa? Mengenali kata. Saya pernah jadi juara untuk di kementerian. Saya membuat kantong huruf. Sederhana kantong huruf. Huruf A, I, U, E, O itu huruf vokalnya. Vokalnya itu saya buat 55 konsonan, saya satu buat kantong huruf. Seperti ini saya jahitin. Ingat aja saya minta jahitin sama Pak Nano. Sederhana. Sini A, I, U, E, O. Anak-anak ambil huruf A ke atas, I ke atas, I kepalanya ada apa? Titik, jitak teman kamu depan tetak, udah gitu pada berantem. Jadi A katasin, B katasin. Pak, kenapa di pelajaran buku agama Allah itu A-nya kecil? Karena kelas 1 nggak mengenal huruf kapital. Jadi protes guru-guru agama mendatangi kementerian. Saya ingat lagi pelatihan, wah ini buku agamanya salah. Kelas 1 urusan Allah hurufnya kenapa kecil, A-nya besar. Jelaskanlah itu. Ini yang kita lakukan, mengeja. Buati karena dari TK pasti paham. A-nya kecil buat Allah ya. A-nya masih kecil, nggak ada huruf besar kan? Ada. Matematikanya kelas 1 berat nanti. Nah, ini dia. Membaca ada alat ukurnya. Ya Pak Sarif, jangan ngantuk. Iya. Goyang ini. Buyur ngalis, Pak Sarif pusing. Jejerin bertiga. Barengan kanan kiri kanan gitu. Oke, nah ini bisa. Mimpi bareng. Nah, semuanya Mimpi bareng. dibuat. Yuk. Kamu di mimpi. Diajarkan cara membuka buku yang benar. Buku kita itu harus 5 tahun menurut bos reguler. Pada susah Pak.
pada sopo. Ya, ya. Jangan 5 tahun Pak, sampai dia robek Pak. Iya, ini diajarkan, makanya diajarkan cara membuka buku yang benar. Nanti silakan dibuka sendiri oleh Bapak Ibu. Ya. Bisa. Bisa ya? Nah, Cek, udah cukup. Pak, ini dibaca yang SMP SMA nggak usah dibukain. SD. SD Ya, aja. ya SD saja, ya Bro aja ya. Ya. Dikit, ya SD aja. Oh, pojok baca benar berganti pojok bacanya. Ada pojok baca, ada pojok cerdas. Kita pernah membuat, tapi nggak berlanjut. Oke. Nah, ini udah bisa. Nah, seperti itu tadi, ketiganya bisa juga. Ini akan terlacak karena Bapak Ibu mempergunakan akun belajar ID-nya. Sekaligus ini tempat belajar. Di sini Ibu bisa mendapatkan sertifikat kalau aksi nyatanya dikerjakan. Ini tempat belajar. Kok Bapak bisa belajar dari sini? Nggak pernah belajar dari mana, udah nggak ada. Oke? Nah, tadi literasinya. Saya hapusin. Nah, balik dah. Ya ini tadi lihat materi di Merdeka Mengajar. Lihat satu persatu. Pak Sarif, alat uji membaca apa namanya? Waktu saya SD kelas 4 diuji alat uji bacanya. Tadi kasih duit. Depan saya itu tetangga saya itu di Rawamangun dosen. Ya, dari Auri. Jadi baca buku cerita, baca kecepatan membaca per huruf itu kita bisa tahu. Pada saat kita membaca, otak kecil kita akan menyimpan, udah. Kenapa anak-anak sekarang nggak bisa menyimpan otak kecilnya? Karena yang dijejali adalah permainan. Di sini permainan, di HP permainan, nggak bisa. Kenapa nggak baca? Majalah Bobo sudah tutup. Majalah Bobo sudah tutup. Majalah Gadis masih ada. Sehingga saya susah. Dulu saya Bobo sama Gadis. Yang saya baca. Kalau Aneka saya dapat duit 75.000 Aneka Cemerlang karena saya sering menulis cerpen. 75.000. Majalah Hai 120.000. Satu saat saya masih saya simpen di Rawamangun. Masuk lumayan. Oke, Bapak Ibu, coba dicari di laptop Bapak Ibu alat uji kemampuan membaca. Cari, ada nggak? Nanti kita buat sendiri, nggak usah beli, buat sendiri aja. Anak-anak kita lihat, kenapa anak-anak kita nggak bisa untuk berprestasi? Ya karena gurunya nggak mau berprestasi. Masa pik. Nah, waktu kemarin saya dipanggil sama pimpinan, Pasang mau ini jadi apa? Enggak, saya mau jadi guru aja. Karena saya melihat, oh guru udah lemah. Jadi guru aja, saya pindah ke Jati Mekarna. Atau enggak Jati Sari 2. Jadi guru. Jadi guru, otak saya tetap berjalan. Pas sekolah nggak berjalan otaknya. Oke. Nah ini inspirasinya. Kepala Satuan Pendidikan, tadi sudah. Peningkatan kompetensi GTK, nanti saya cari. Dari Pusat Bahasa Indonesia. Ingat tanggal 20 April kita akan ada pelatihan dan tes. Dari hasil tes itu saya bisa menempatkan Bapak Ibu. Ada yang nggak di tempat di kelas, bisa mungkin ada. Udah tutup gitu, masih ada tapi udah tutup. Udah nggak nyetak lagi. Korannya udah nyetak. Tapi di ini ada online. Harganya 60.000 gitu. 60.000 online ngebuka. Nah, jadi tidak ada lagi cetakan. Sama surat kabar Kompas tidak ada dicetakan. Kita tidak akan bisa melihat lagi tukang koran surat kabar yang ada di pertigaan lampu merah, di pertigaan jalan yang dulu enggak, sudah nggak ada, sudah hilang. Karena itu hilang, pemerintah membuatlah ini. Ingat Bapak Ibu buka, nanti ketahuan Bapak Ibu ada di posisi mana, punya raport semuanya nanti dipersiapkan. Nah ini baru satu tuh, baru selesai itu satunya nih. Mana lagi?
Di sini tadi numerasinya, yuk numerasi kita lihat sama, pelajari akar masalah, diketik. Sini. Ininya dibaca, masih rendah. Aku naik pas rendah dulu, pas 3 ini rendah. Kenapa? Gurunya yang nggak bisa matematik. Jadi mohon maaf nanti yang nggak dapat kelas, jadi guru bidang studi, guru mata pelajaran, karena ini rendah tuh. Rendah banget. Yang buat rendah guru kan? Nggak mungkin. Karena kita di merger, kita persiapkan. Ini kementerian baru kedatangan guru 1 PNS. Kemarin saya dipanggil lagi, Pak masih mau saya nerima sekarang guru P3K dari swasta. Enggak ada. Ini nggak ada berkurangnya detail, gimana bisa rendah? Orang gurunya nggak bisa ngerjain, gimana muridnya? Nggak bisa ngerjain. Waktu Bu Pupus masih jadi mahasiswa UT, dia ngetesnya saya tahu. Saya kerjain soalnya. Oh iya Bapak bisa ternyata. Dites sama Bu Pupus saya matematik. Saya S2 matematik, dosen matematik. Lakukan ini. Nggak ngerti rumusnya. Volume bola kelas 6 Pak Sarip, Bu Ari, volume bola 4/3 kali pi R pangkat 3. oke. Tuh, berarti Bu Ari nggak ngerti. Harus ngerti konsepnya. Gimana dibuka bolanya itu? Buka nih. Dulu matematiknya, konsepnya dulu. 4/3 pi-nya, jangan pi-nya selalu 22/7, 3,14. 22/7 itu dari mana, 3,14 dari mana? Diajarin satu persatu. Anak-anak ngerti. Ya. Kalau di sini ada Bu Ayu itu punya temen namanya Desi, temen akrabnya selalu bercerita tuh Desi. Bu Ayu cerita ke Pak Slamet itu guru saya matematik, galak banget. Di matematiknya dia bisa matematik, dia kerja di BCA. Nah, mau Pak Slamet, itu juga yang lainnya. Galak saya ngajar matematik, di 2 aja, nggak bisa maju di depan. Dulu belum ada yang namanya ya bullying pas sekolah kepada ini nggak ada, nggak bisa Pak. Murid saya jarang ada yang sekolah di Bekasi, saya nggak percaya sekolah Bekasi, termasuk anak saya. Kenapa saya di Jakarta? Di Bekasi punya duit jalan, SMA jalan, ini. Anak guru masuk Jakarta nggak ada anak guru bisa masuk SMP negeri, SMA negeri nggak ada. Kalau di sini masuk. Hanya pasarnya bener, Jakarta masuk Jakarta. Nah, ini besok kita kesini nih. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya ingatkan sama seperti Bapak Ibu, saya ingatkan tanggal 2, udah tanggal berapa sekarang administrasi. Begitu juga, nanti jangan salahkan saya kalau tidak disetujui potongan 60%, jangan salahkan saya. Udah stop, jangan salahkan saya. Sama, sibuk saya sama. 24 jam waktunya sama. Punya anak gak punya anak. Saya punya anak dan mencari rezeki buat anak saya. Malah lebih berat, jagain anak saya sama kayak panting. Tepat waktu, tukar jaga kan sama istri kan. Sama panting. Itu gunanya kita manajemen waktu. Di sekolah saya tiduran, kepala saya mikir. Habis tiduran saya bangun buka laptop, oh ini harus dikerjakan. Jadi saya nggak pernah telat mengerjakan apapun. Nah ini ukur capaiannya di mana? Peta konsep di matematik selalu ada namanya peta konsep. Ada bangun datar, ada bangun ruang. Suruh hafalin anak-anak. Sehingga saya saat masuk ke kelas 4, ke kelas 5, banyak yang nggak hafal rumusnya. Kalau rumus nggak hafal, ya nggak bisa ngerjain. Pak, matematik nggak bisa dihafal, suruh hafalin sama saya. Kenapa harus dihafalkan? Bangun datar ada berapa, Bu Sri? Guru kelas 3, Bu Tanti. Apa aja Bu Tanti? 6 kata Bu Sri. Persegi panjang, segitiga, lingkaran, genjang, Ajar genjang, trapesium, Ada lagi? lah ketupat, layang-layang. lingkaran, udah 9. 6 ya? 9 itu. Ngajar itu kelas 3. 9, saya tulis itu 9. Segitiga terbagi menjadi 4.
Segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama Sisi. Nah, dari situ kita bisa belajar bentuk sudut dan sebagainya. Geometri. Ini hafalin rumusnya. Segitiga alas kali tinggi bagi 2. Trapesium Bu Sri. Diagonal kali diagonal bagi 2. Itu Bu Sri. Setengah kali D 1. Salah, Setengah. layang. Iya. Atas. Lingkaran Bu Sri, luas lingkaran. Lingkaran. BRN. Hah? BRN. BR pangkat 2. PRR. Boleh langsung Pi kali R kali R. Ya, kalau kelas 3 Pi kali R kali R. Ya Bapak cepet. Cocok kelas 6 berapa ya? Begitu. Per. Saya. Langsung. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kalau gurunya nggak bisa, gimana muridnya? Rendah. Ya, rendah. Kelas 6 itu mengulang. Nggak bisa. Kalau kelas 6 nggak bisa, guru di bawahnya salahkan. Yang diajarin. Ya. Kelas 4 diajarin kelas 5. Berwadah. Ya, hadir. Bangun ruang. Bangun ruang ada kubus, balok, tabung, bola, risma, limas, kerucut, bola. Udah tadi ya? Ya. Ada berapa? 7. Iya. Jadi anak-anak tuh kasih tugas, bikin kelompok. Yang pertama jaring-jaring dulu Bang Duang. Udah, Ya, keren. tugas Udah. 4. Yang kedua rumus, presentasikan dihafal, tanyain supaya mereka bisa sehari-hari bertemu dengan namanya numerasi. Dulu matematik, geometri, melakukan ini. Naiknya dikit. Dilakukan. Yang ini kita lihat. Nggak bisa. Umur Ani 20 tahun, umur Tanti 23 tahun. Berapa umurnya Budi jika perbandingan umur mereka 4:5? Kemarin ada pertanyaan di sini. Oh, di sini. Waktu ngerjain matematik, bisa kerjanya langsung. Kok Pak cepet banget? Ya iya lah. NBK Pak. Di ruang kegiatan yang lomba ya Mas Gi ya. OSN ya? Iya. Saya ngajarin Pak Sugi, pasti Pak Sugi lebih pintar. Gantikan guru-guru yang ada di sini. Pak Sugi. Ada prosedurnya. Alat matematikanya buat sendiri. Kelas 1, kelas 2 itu ada namanya ini tulisan 0, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Ada permainan kanan negatif. Diajarkan. 2 ditambah 4 konsepnya. 2 tambah 4 udah hafal 6. Tapi buat garis bilangan. Itu konsepnya. Tarik garis, nih garis, titik. Tarik kasih. Oh ya, 2, kemana 2? Angka 2. Ke kanan ke kiri. Kanan 2. Nah, ada lagi di atas, tambah lagi 4. Tarik garis ke bawah titik. Oh 6. Itu konsep. Ya, udah hilang konsep itu karena semuanya mengajarnya dari buku. Ya, konsepnya udah hilang. Kalau udah hilang ya udah gak bisa kita. Lu main bilangan. Ini bilangan. Bilangan ada berapa macam? Bu Yuyun. Caca, desimal, asli. Caca. Desimal, Bulat. bulat desimal. Prima. Negatif positif. Itu bilangan Asli. Asli. bulat, asli, caca, prima, apa lagi? Desimal. Cahan. Pecahan. Oh, Ya. ya, pecahan. Cahan itu desimal segala macam, persen segala macam di situ isinya. Ya, jangan lupa itu konsep. Nah, Bapak dilawan. bilangan caca dimulai dari mana? Apa beda bilangan caca dengan bilangan asli? Yang Caca dimulai dari 0. Beda Eh, Pak Haji, kayak pom bensin Pak Haji dimulai dari 0. Oke. Ada bilangan asli dimulai dari 0 nggak? Asli dimulai dari 0 nggak? Ya, dari Dari 1.
Bilangan cacah dimulai dari 0. Kenapa harus cacah? Cacah Pak, namanya juga cacah. Bilangan prima dihafalkan. Kalau dulu, ini harus dipakai lagi ilmu dulu Ki Hajar Dewantoro. Buat kotak sampai 100, angka 1 sampai 10, angka 11 sampai 20. Gimana ngajarkan bilangan prima? Begitu kan mesti kan, buat SPG kan? Iya. Ya. Dulu kita ngajar begitu juga kan, ternyata lebih nyantel. Saya diajarkan oleh periode dulu. Saya lebih nyantel ke matematik. 1. Yang kelipatan 2, selain 2, coret. 4. Coretin, selain 2. Coba. Harus hafal perkalian dulu Pak, anaknya belum hafal maka gak bisa. Iya. Kan udah dihafalkan. Itu ada Tiga. Kan korban COVID. Ya, kan? Bisa. Makanya ngajar jangan dari buku. Pasti habis kayak Bu Ati, udah habis Pak materinya PKN Pak. Udah sampai bab 5. Nah, saya mau ajarin Bu Ati pecah nanti supaya beliau menjadi pembebasan nanti. Hanya ini. Kalau materinya sebulan udah habis bab 4 bab 5 aja. Buat konten bilangan diajarkan sama Bu Sri. Nyatet. Ibu ke pasar membawa uang 50.000. Tulis membawa uang 50.000. Beli cabai, beli ini, catetin sama dia. Nah, tuh masalah sehari-hari, umur segala macam. Tingkat yang lebih tinggi, Bu Wanda, Bu Pupus, waktu saya daftar sekolah penggerak dia di sini ngikutin saya menjawab matematik. Susah. Rumah warna ini, sepatu masjid, di mana caranya coba? Kalau saya cepat udah itu jawab, Pupus klikin. Bapak nggak dihitung udah itu. Itu tertinggi nilai saya karena matematik seharian. Nanti kita ajarkan setiap hari. Suhunya master, Ya. magister. Faktanya tadi ada kan faktanya. 2 tambah 2 tidak harus 4. Kalau orang politik, kita pendidik 2 tambah 2 harus 4. Jangan bilang ke KPU 2 tambah 2 bisa 1000. Aja bilang ke Pak Slamet aja 2 tambah 2 pasti 4. Nah, Makanya paslon nomor 2. jangan nanya KPU. Tanyakan kepada guru SD 2 tambah 2 pasti 4. Dari mana 4? Sebutin. Oh ya ini konsepnya tadi garis bilangan. Sehari-hari udah menyelesaikan masalah sehari-hari udah. Kan banyak ceritanya. Oke. Pertanyaan buat semuanya. Iya, buat Mas Arif dulu yang lagi tidur. Itu burung ya aja. Iya, ada drone. Oke? Pak Sarip, semangat Pak Sarip. Clue kata kuncinya Amir seorang kasir. Ingat, kata kunci ini matematik. Kata kuncinya Amir seorang kasir. Jika biru ditambah biru sama dengan merah, ungu tambah ungu sama dengan hijau. Kalau hijau tambah hijau sama dengan apa? Ya lupa cepet. Saya ulangi. Kata kuncinya Amir seorang kasir. Jika biru ditambah biru sama dengan merah. Biru tambah biru merah. Ungu tambah ungu sama dengan hijau. Maka hijau ditambah ungu sama dengan apa? Cluenya, ingat cluenya, kasir, ingat aja. Gak ngerti nggak? Saya ulangin. Hijau tambah hijau. Saya ulangin. Cluenya kata kuncinya Amir seorang kasir. Ingat kasir. Kasir itu berhubungan dengan apa? Angka uang. Biru tambah biru sama dengan merah. Biru itu di berapa? 50.000. 50.000 tambah 50.000 sama dengan merah. 100.000. Kedua, ungu tambah ungu sama dengan hijau. Ungu itu 10.000 tambah 10.000 sama dengan warna hijau. 20.000. Sekarang hijau tambah ungu sama dengan apa? 20 tambah 20 tambah 10 50. Nggak ada. Hijau tambah hijau 50 biru. 10.000. Ungu Biru, Pak. warna apa? Biru. Warnanya kok udah apa? Aja apa ya warna merah aja, Pak. Merah sama biru doang katanya. Ingat, itu ingat tuh. Iya. Kan matematik itu menyenangkan. Matematik itu menyenangkan bukan?
Oh, kata keluarnya tadi kasih. Lah. Kata cluenya sekarang. Ya, coba lagi. Kata cluenya Lagi, Pak. akhir adalah awal. Cluenya akhir adalah awal. Penting bingung. Apel sama dengan London. Apa? Apel. Oke, saya cluenya kata kuncinya akhir adalah awal. Oh iya. Akhir awal. Apel sama dengan London. Markisa sama dengan Amerika. Rambutan sama dengan Nigeria. Maka langsat sama dengan Tangerang. Tahu tempatnya hutan dia. Udah nonton. Boleh. Ini negara, Bu. TikTok dia. Negara. Oh, negara. Ya. Thailand. Ya. Ngerti nggak? Ngerti? Cluenya kan tadi akhir adalah awal. Huruf. Yang kalimat akhir apel. Iya. L kan? Iya. Sama dengan London. London kan? Hah? London, negara Iya. London. Nah, ini matematik menyenangkan ini. Cari cluenya buat anak-anak. Iya. Bisa ya? Tuh, tadi udah ngerti. Jadi kasih. Dia kan anak TikTok, Pak. Hah? Anak Nih, kalau Pak Haji masih muter di sini teh. Pak Haji bingung, Pak Haji bukan anak TikTok sih. Nanti buat di kelas. Nanti sama buku Selawati saja. Karena di- Ntar kita ke TikTok. Ya, nah ini Bu Wanda. domainnya sudah nanti dikerjakan Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu, tolong yang untuk rapor pendidikan Bapak Ibu unduh memakai akun belajar. Nggak bisa saya ngunduhin Ibu Bapak, nggak bisa. Bapak Ibu unduh sendiri melalui akun belajar ID terlihat. Login Karena nanti pakai itu akun sebenarnya adalah kamu. Login pakai perintah akun kamu. bagi sekolah agar guru-gurunya dan kepala sekolah wajib belajar melalui PMM. Ini perintah perintah tersirat. Ini perintah tersirat. Kenapa? Pasti dia masuk ke aplikasi PMM. Masuk. Tadi akan masuk vibrasi benahi udah muncul sendiri. Ini. Peningkatan kompetensi GTK, kebijakan menunjang kebijakan saya pelatihan. Kita pelatihan dia. Kita bulan April 1 Mei 1 ya. Kita berlanjut pelatihannya. Ya. Di pelatihannya mencari nilai itu. Angka-angkanya. Jadi tes pertama sebelum buku Melati tanggal 20, saya maunya tanggal berapa? Ayo kita lakukan tesnya. Nanti saya berikan soalnya. Kerjakan. Geometri nggak susah-susah. Geometri saya sih. Geometri nggak susah-susah. Nanti buati jawabnya nggak senyum-senyum. Ya. Nah ini bisa ya. Selesai. Geometri ya, geometri. Ini apa yang kurang kita? Tuh. Kenapa nih yang mereka kita lihatin dan turun kita pelajari. Yang turun terlebih dahulu yang ibu lakukan benahi lewat akar masalahnya. Kita turun dikit 0,15. Nah ini turun nih, mana nih turun nih? Di sini turunnya kesetaraan gender. Anak laki selalu yang disalahin sama guru di kelas. Padahal anak laki itu udah ngapa-ngapain dia aja pasti anak laki kata Bu Wanda. Ini lagi laki, itu lagi. Dia akan mencari perhatian. Nih, detailnya nih. Nih, pemahaman dan sikap warga. Apa dilakukan? Ya. Boleh nggak anak laki duduk di depan kayak panti sini? Boleh. Ada guru mau belakangan laki ribet, ribet di belakang. Tambah ribet ya. Maka jadi kompor. Nah ini, oke. Jadi membiasakan ada perputaran. Perputaran. Dari ujung sana bisa ke ujung sini, sini ke sini. Bebas, tekniknya banyak. Kalau sekolah bener pasti tahu tekniknya. Kalau sekolah nggak bener nggak tahu tekniknya. Teknik, kalau guru itu diajarkan teknik. Ke sini, bisa ke belakang, tengah ke sini. Jadi besok kamu masuk. Ya? Cewek cowok Boleh. boleh kan? Boleh, sangat Tapi boleh. bacanya
Udah ngerti? Tahu, Pak, iya. Lah karena Bu Wardah. Iya. Nggak jadi deh saya daftarin bapak. Nggak jadi nih. Bu Romja, Bu Wardah, guru yang lain selalu gitu dari cie gitu pasti. Iya, kadang nggak mau duduk. Iya. Bukan begitu Pak, saya mah rolling. Gitu. Ya, Cie itu temannya sendiri. iya, Bukan cie, Pak, iya. bukan cie-cie malahan. Ih, itu. Nah, itu ya. Iya, nggak mau lagi. Ada. Nanti bisa saja Pak Enting, Pak Hendra ke kelas. Kenal, ada murid yang kenal sama Pak Enting nggak kenal? Oh iya, belum. Pak. Ke kelas ngajarin apa yang bisa diajarkan Pak Enting. Banyak yang bisa ditukar. Misalnya tukerin Bu Yuyun, Iya. tukerin dong. Bu Yuyun lagi bete nih di kelas nih. Bete di kelas. Tukeran ya sama Bu Sri, sebentar dong. Bu Yuyun kelas 3. Jadi anak itu mengenal. Oh iya, besok kalau naik kelas enak sama Bu Yuyun aja gitu. Saya udah pernah di situ soalnya. Ya, bisa ya. Nanti Alasan sih lagi. Oke, ini turun ini jauh banget. Iya ya, Tata antara laki-laki gendernya. dan Karena perempuan. anak laki-laki sering terperangkap dibilangnya nakal. Apakah anak perempuan tidak nakal? Pencuri itu paling banyak anak perempuan dari perempuan. Di Tanah Abang yang ditangkap perempuan semua. Di mall ditangkap perempuan semua nyuri, laki-laki nggak ada. Tapi yang dianggap nakal selalu anak laki. kenapa itu Pak ya? Hah? Wah, Arul apa jadi kayak gitu? Arul? Karena mindsetnya pemahaman anak laki itu bandel. Ya, anak laki itu bandel. Sama halnya kayak mata telanjang Pak. Arul sabar ya Arul, sabar ya Pak. Ya, Bisa ya? pengalaman pribadi Nah, itu. kalau kita memperbaiki dari yang nilainya turun. Yang nilainya turun tadi di mana, Bu? Di sini nanti. Bapak maaf, itu bisa terdeteksi nilai itu turun itu awalnya kita Anak dan guru, Ibu Sulingjar, anak karakter. Tulis di situ. Kan dia tahu. Bu Romja, saya selalu duduk di belakang. Ada pertanyaan, di mana tempat kamu duduk? Belakang. Selalu, terus menerus, kadang-kadang tidak pernah. Selalu di belakang. oh itu Pak Sarul yang isian itu. Yang banyak. Karakter. Nah, ini ambil yang diisi yang di sini, Bu. Yang turun dulu pelajarinya ya. Iya. Terus nilainya yang naiknya dikit tuh. Nih kualitas pembelajaran. Nah, sekarang kualitas pembelajaran. Ada hubungannya dengan kesini. Nomor 2 ini nomor AC sama kesini turunnya di sini. Nih. Naiknya cuma sedikit, nggak 1%. Ternyata di sini ketahuannya. Kurikulum udah kurikulum merdeka. Cara ngajar masih ceramah ya terus. Anak ngerin. Nah, gimana caranya? Buat sama Ibu. Ya. Ini metode pembelajarannya. Bapak Ibu lihat. Aduh, kita bahas. Ibu lihat. Tuh. Nggak pernah ngisi refleksi terakhir bulan Juni. Ingat Bapak Ibu, lihat PMM terakhir bulan Juni. Terlacak lagi nggak pernah ngisi. Udah Pak, udah. Ibu udah ngisi apa selesai? Udah selesai. Terakhir bulan Juni ketahuan yang nggak ngisi. Nanti ada rapot Bapak Ibu sendiri. Saya belum isi. Ya, Isi. nggak bisa. Maunya. Pak Sarif, tadi itu kita ngisi Ya. bareng ya. Ya. Oke deh. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk rapot pendidikan SD Jati Mekar 1 tahun 2024. Jadi tugas pertama dari pimpinan Bapak Ibu mengunduh, membaca dan mempelajari. Ingat, saat mengunduh, baca, pelajari. Di situ ngundang. Ya. Unduh, pelajari, undang. Orang tua, wali murid kelas berapa mulainya? Kelas 3, 4, 5. 6 gak usah mau ujian. 3, 4, 5 undang. Ini rapat pendidikan kita seperti ini. Apa yang dilakukan? Jadi aksi nyata ya Pak?
langsung bisa jadi aksi nyata. Ini Ibu. Mau teh, Pak? Ya. Ada air putih, Bu. Ya. Oke. Yang Bapak Ibu benahi yang pertama kali adalah yang turun. Iklim. Ini IQ mereka tuh cari yang naik paling sedikit 0,93. Dah. Ini 30%. Tuh 3,33. Ini. Terus ini bisa ya susunnya. Panjang Bu waktunya Bu. Ibu dengan sendirinya nanti belajar ke PMM. Jadi linknya kita buka buat belajar yang kurang-kurang di Rapor PMM. pendidikan, nanti Iya. di PMM. Iya, Ibu maksudnya belajar di PMM. iya dari Rapor situ yang lihat pendidikan. akar masalahnya, buka PMM, kerjain Akar PMM. masalahnya nanti ada yang benahi di PMM. Kalau akar masalah ini, belajar akar masalah cuma dilihat kekurangan kita seperti ini. Detail yang Dibenahi. tadi kan detail. Ya, dibenahi bisa masuk ke pembelajaran ke PMM. Ini yang kita lakukan, Bapak Ibu. Oh, makanya nilai kita jadi naik karena Bapak benahin terus ya. Ya, saya benahi satu persatu. Pas sekolah, gurunya belum ada. Bapak belum Makanya ngasih Pak tahu. Supianto selalu bicara. Bapak ngasih taunya dari kemarin biar dibantuin. Udah dari kemarin di sini tahun lalu boro-boro dibuka PMM. Kan biar kita tahu yang mananya fokusnya. Ya, bisa ya. Sehingga Pak Supianto menyampaikan ini lakukan. PSP itu yang ngerjainnya operator kebanyakan. Buka ini aja nggak ngerti, akun belajar ID-nya nggak ngerti, nggak hafal saya. Tanya operator, sama kayak Bapak Ibu, nggak hafal saya passwordnya. Dibawa anaknya, Pak. Iya. Pak Sudi, passwordnya apa? Lagi. Sudah ya, sudah cukup 1 jam saja. Yang kedua, Apa lagi? Nanti nggak bisa. info GTK passwordnya nggak hafal. Udah.